Sang dukun menyarankan mereka semua untuk tidak mengonsumsi apapun, karena bisa mengakibatkan mereka tidak bisa kembali ke dunia ini. Cerita mistis yang bakal gue bahas di video kali ini adalah salah satu cerita mistis yang menurut gue keren. Keren karena wow gitu. Gue berharap suatu hari bakal ada film horor Indonesia yang membahas tentang kota ini atau menceritakan tentang kehidupan kota ini karena keren banget. Ya, mereka adalah Kota Saranjana dan Wentira. Meskipun secara administratif Kota Saranjana dikatakan berada di wilayah Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang ketinggalan. Sebenarnya kota ini tidak pernah ditemukan dalam peta. Dan menurut kepercayaan masyarakat lokal, kota gaib ini hanya bisa ditemui oleh orang-orang terpilih atau orang-orang yang memiliki dan paham dengan ilmu gaib. Meskipun nggak pernah ada di peta, masyarakat percaya kota ini berada di Pulau Laut yang berada di ibu kota Kabupaten Kota Baru. Tapi kalau kalian lihat di peta Indonesia, Pulau Laut ini nyaris nggak kelihatan karena memang ukurannya kecil banget. Tapi jangan salah, karena pemandangan dari pulau ini sangat indah, cantik, mungkin karena nggak berpenghuni, belum dirusak oleh manusia. Kota Saranjana diyakini terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di perbatasan desa Oka-Oka. Masyarakat setempat percaya perbukitan yang tak dihuni oleh orang itu adalah letak Kota Saranjana, kota yang dihuni oleh bangsa jin Muslim. Salah satu orang yang dipercayai bisa masuk ke Kota Saranjana adalah pria bernama Pualeba atau Pualeba. Maaf, gue kurang tahu gimana cara menyebutkan namanya, jadi mungkin di video ini kita panggil Pua aja. Pua bekerja sebagai perangkat daerah kecamatan Pulau Laut dan dipercayai telah menjadi manusia terpilih yang bisa keluar masuk Kota Saranjana. Katanya, Pua memiliki kemampuan ini karena memiliki senjata Mandau yang memang diyakini bisa mengaktifkan indera keenam, sehingga Pua mampu menembus alam gaib. Udah ada banyak orang yang diajak untuk mengunjungi Kota Saranjana, tapi nggak satu pun dari mereka bisa melihat apapun. Menurut Pua, bangsa jin Muslim yang mendiami Kota Saranjana memiliki fisik yang agak sedikit lebih besar dan sangat indah, cantik dan ganteng kalau dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Keadaan Kota Saranjana sendiri nggak kaleng-kaleng. Kotanya udah maju banget, modern, peradaban, serta teknologinya sudah jauh dari peradaban kita sekarang. Ada banyak skyscrapers, tapi kalau masuk ke dalam kota ini lebih baik untuk amannya jangan makan apapun. Jadi kalau entah gimana kamu bisa masuk ke kota ini, jalan-jalan aja, jangan mengonsumsi makanan atau minumannya. Konon katanya, kalau sudah mengonsumsi sesuatu dari kota ini, akan sulit kembali lagi ke dunia nyata. Maksudnya alam kita yang sekarang. Karena katanya dulu pernah kejadian, ada orang yang bisa masuk ke Kota Saranjana. Waktu masuk, dia makan. Dan semenjak itu, nggak bisa balik lagi ke dunia kita. Sekarang, manusia ini sudah menikah dengan salah satu bangsa jin di Saranjana dan udah punya anak. Pua juga bilang, warga Kota Saranjana tidak ada yang mau mengganggu kehidupan manusia. Bahkan ada banyak yang juga ikut belanja di dunia kita, khususnya di daerah Kota Baru. Sampai katanya ada juga yang sekolah di dunia kita, guys. Mereka juga bisa dimintai bantuan. Pua pernah menanyakan soal keberadaan mobil yang hilang di dunia kita. Ditanyakan ke salah satu bangsa di sana. Ceritanya Pua sudah berteman dengan salah satu warga sana. Nah, temannya tadi bisa memberitahu Pua di mana letak mobil yang hilang. Katanya, mobil yang hilang ada di daerah Batu Licin. Tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Waktu warga mulai mendatangi satu persatu bengkel di daerah ini, bener aja, mobilnya ketemu. Aneh kan? Mereka sempat mikir, kok bisa mobil ini ditemukan di tempat yang sangat jauh, padahal nggak ada setirnya. Ya, kalau mau disimpulkan mungkin mobil ini dicuri. Salah satu kisah yang berhubungan dengan Kota Saranjana yang masih populer sampai hari ini adalah kisah tentang pemesanan sejumlah alat berat yang pernah membuat pemerintahan dan juga warga kota Jakarta geger di tahun 1980-an. Ceritanya memang udah lama banget, tapi sangat membekas, bahkan masih kita bahas sampai hari ini. So, ada yang memesan sejumlah alat berat dengan nilai atau dengan harga yang sangat mahal.
Dikasihlah alamatnya, tertulis Kota Saranjana. Barang-barang ini sudah dibayar lunas, tinggal diantar. Tapi ya, alamatnya nggak ketemu. Makanya cerita ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan kita. Ada juga satu lagi cerita yang agak mirip, tapi kali ini seseorang dari Kota Saranjana memesan mobil mewah dari salah satu dealer mobil di Kota Surabaya. Tapi lagi-lagi sosok identitas pembeli dan juga alamatnya nggak jelas karena tertulis Kota Saranjana. Ada juga cerita tentang kapal feri yang mengangkut banyak sekali penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru, tapi waktu merapat ke Pelabuhan Batu Licin, para penumpang tadi hilang. Kapal tiba-tiba sepi. Katanya, para penumpang di kapal tadi adalah para penghuni Kota Saranjana. Nah, kalau tadi adalah kisah Kota Saranjana, ada juga Kota Wentira. Kalau tadi di Kalimantan, sekarang di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tengah. Kota Wentira atau Uwentira sejak dulu juga dipercayai sebagai kota gaib dengan peradaban yang maju mirip dengan Kota Saranjana. Kata Wentira sendiri diambil dari kata ngata Wentira atau tak kasat mata. Tapi menurut salah satu suku di Sulawesi Tengah, yaitu suku Kaili, Wentira dalam bahasa mereka berarti air merah. Kota Wentira terletak persis di antara kawasan pegunungan Kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Cerita tentang Kota Wentira yang akan kita bahas di video kali ini berasal dari produser program Jejak-Jejak Misterius yang bernama Haji Ali Taba. Karena tertarik dengan cerita-cerita Kota Wentira, Ali Taba tertarik untuk memfilmkan kota ini. Karena kota yang ingin dia jelajahi adalah kota gaib, Ali Taba datang ke orang pintar yang katanya bisa membawa mereka masuk ke dalam kota Wentira. Di hari pertama mereka menyusuri hutan yang sangat gelap. Di situ juga ada sungai kering. Sang dukun dan sesepuh mulai meminta izin untuk memasuki kawasan yang tidak terlihat, tapi kata mereka itu adalah gerbang masuk ke kota Wentira. Setelah minta izin, mereka semua berhasil masuk. Tapi pertama-tama harus melewati jembatan emas. Entah memang berasal dari emas atau warnanya yang keemasan. Lalu melewati jalan-jalan yang diterangi oleh lampu tapi tanpa tiang alias melayang. Dari jauh sudah bisa terlihat ada gemerlap kota. Dan di sepanjang jalan raya yang mereka lewati, enggak ada cabang, cuman lurus kanan kiri. Barulah mereka melihat sekelompok manusia atau makhluk gaib yang kelihatan mirip manusia tapi sangat ramah. Dan sama seperti di Kota Saranjana, sang dukun menyarankan mereka semua untuk tidak mengonsumsi apapun karena bisa mengakibatkan mereka tidak bisa kembali ke dunia ini. Lagi-lagi sama kayak di Kota Saranjana, di Kota Wentira warganya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kulit mereka halus dan sangat ramah. Begitu selesai muter-muter nih, tibalah hari di mana mereka harus meninggalkan Kota Wentira. Gimana caranya? Caranya sangat unik, cukup dengan beristighfar. Nah, menurut koordinator komunitas Historia Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Herianto, daerah Wentira mendapatkan julukan kota gaib terbesar di Indonesia karena ada penguasa jin yang membangun istana di daerah ini. Dia juga mengakui bahwa cerita mistis Wentira dan juga cerita dari suku Kaili memang nggak bisa dipisahkan karena kepercayaan suku Kaili sendiri sangat kental dengan hal-hal yang berbau gaib. Dan sebenarnya bukan cuma di Sulawesi, dan seperti yang kita ketahui, memang ada beberapa tempat di Indonesia yang dikatakan memiliki kota gaib. Kota Wentira sendiri baru terungkap dan baru terdengar di sekitar era 1950-an. Sebelumnya nggak pernah ditemukan catatan tentang kota Wentira. Untuk kita-kita yang nggak bisa melihat kota Wentira, mungkin kita menganggap kawasannya adalah tempat angker. Tapi bagi yang bisa melihat, ini adalah kota yang luar biasa. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Menarik banget ya. Kalau di dekat tempat kalian ada nggak nih daerah yang juga dikatakan merupakan tempat tinggal atau kotanya makhluk gaib? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Atau kalau kalian juga pernah datang ke kota-kota gaib atau bertemu dengan makhluk gaib, bisa banget untuk komen atau kirimin cerita kalian ke misteriruanggelap@gmail.com. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much atas support dan juga bantuan dan juga dukungan dari kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, stay safe, take care, and stay alive.